Let economics be the plant, and we're starting with the seeds. Basically, we all just try to satisfy our needs. You can call it what you want, but at the end of every day, incentives are important and they always lead the way. Call it tit for tat, we're trading this for that. We all face trade-offs, you know that's a fact. It's just like Adam Smith and the invisible hand. Trading is essential for supply and demand. Deciding at the margin is the best you can do. Lots of fundamentals that you... Kami mahasiswa Universitas Bina Nusantara dari jurusan Hubungan Internasional. Nama saya Anastasia Sabrina dan ini teman saya Bella Rustita dan saya Nurfitia Karima serta kameramen kami Henry Imam Rabani. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Gliko Indonesia dan ini hasil video interview kami. Kami mahasiswa Bina Nusantara jurusan Hubungan Internasional. Dalam rangka mengerjakan tugas akhir semester, ingin menginterview Anda sebagai narasumber kami dengan topik pembicaraan peran Indonesia dalam isu-isu pasar global. Maaf sebelumnya, dan Bapak siapa? Ya, nama saya Sukardi. Saya sebagai General Sales Manager dari PT Gliko Indonesia. Ya. Dari data yang kami ketahui, PT Gliko adalah perusahaan yang berasal dari Jepang. Betul. Dalam industri apakah perusahaan ini berkecimpung? Apakah dari segi teknologi, tekstil, makanan, atau yang lain? Makanan ya. Jadi PT Gliko adalah merupakan salah satu produsen untuk biskuit confectionery ya. Jadi ada biskuit, candy, ice cream, kemudian puding, lalu canned food, processed food, dan baby food. Apakah yang membuat PT Gliko tertarik untuk membuka perusahaannya di Indonesia? Iya, latar belakang kenapa PT Gliko membuka perusahaan di Indonesia adalah karena produk-produk Gliko sendiri sudah lebih dari 40 tahun didistribusikan di Indonesia atau dijual di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkembangan ekonomi, ya, kemudian populasi penduduk Indonesia yang sangat tinggi, itu namanya potensial market untuk di negara, terutama di negara Asia. Indonesia adalah merupakan prioritas utama untuk membangun bisnis lebih besar lagi di Indonesia. Menurut Bapak, apakah keuntungan yang didapat dari masyarakat Indonesia setelah PT Gliko membuka perusahaannya di Indonesia? Ya, tentu saja ada untungnya. Mengingat bahwa tingkat pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia sangat tinggi, sementara lapangan pekerjaan masih sangat terbatas, sehingga di balik itu bisa membantu masyarakat Indonesia di dalam mendapatkan suatu pekerjaannya, misalnya di bidang penjualan, di bidang administrasi, di bidang accounting, dan sebagainya. Dan juga pada gilirannya nanti, ya, Indonesia akan membangun perusahaan yang lebih besar lagi, bukan hanya sekedar sekarang ini sebagai importer dan distributor, tapi nantinya akan membuka semacam manufacturing di Indonesia. Tapi kapan belum tahu, ya, tergantung nanti bagaimana perkembangannya. Dan juga hal ini menjadi satu tujuan utama dari PT Gliko Jepang dalam membuka perusahaan di Indonesia. Apa saja kontribusi yang diberikan oleh PT Gliko Indonesia terhadap ekonomi yang ada di Indonesia? Iya, dalam hal ini mengingat bahwa perkembangan PT Gliko Indonesia itu adalah tidak terlepas dari juga perkembangan ekonomi Indonesia sendiri. Nah, oleh karena itu dalam usahanya tentu saja akan menjadi kontribusi yang sangat besar untuk dalam rangka suatu kerjasama ya antar negara, kerjasama antar benua, bahwa sekarang saat ini kita sudah mulai masuk ke dalam dunia bebas perdagangan ya. Nah, kontribusi yang diberikan tentu saja ingin berkontribusi, satu adalah bersama-sama membangun ekonomi Indonesia dengan meningkatkan bisnisnya di Indonesia. Yang pertama, yang kedua juga mengembangkan kesejahteraan daripada karyawan, ya, mengembangkan kesejahteraan karyawan, dan tentu saja juga meningkatkan hasil yang diperoleh oleh penanaman modal, ya, pembelian modal. Apakah pandangan Bapak terhadap masyarakat ekonomi ASEAN, bagaimana persiapan PT Gliko dalam menghadapinya?
Ya, dalam kaitannya sama masalah ekonomi ASEAN itu suatu hal yang keniscayaan di mana dunia global semuanya satu sama lain sudah tidak ada batas negara, dan antar bangsa juga berusaha semacam membangun satu kerjasama yang baik di antara mereka. Dan itu kami melihat juga pemerintah sudah tentu barang tentu sudah mempersiapkan mengenai semua hal yang terkait dengan hal ini, dan Indonesia juga punya suatu keunggulan tertentu dari hasil buminya, dari hasil tambangnya, ya. Kita punya kelapa sawit yang sekarang sangat kuat di dunia. Kemudian juga ada bahan tambang batu bara, tambang emas, dan juga produksi beberapa industri lokal yang bisa diekspor. Nah, apalagi sekarang pemerintah lagi fokus mengenai meningkatkan hasil laut, ya. Hasil laut itu terutama adalah ikan, yang dimana selama ini banyak yang belum dioptimalkan mengenai hasil ikan di laut itu. Iya, terima kasih adik-adik sekalian, ya, di mana Anda berasal dari Universitas Bina Nusantara yang tergabung dalam kelompok 10. Saya berharap mudah-mudahan bahan-bahan yang sedikit dari saya itu bisa memberikan dukungan, memberikan dukungan sekaligus memberikan bahan untuk penyusunan tugas-tugas yang terdidikan, sehingga menjadikan suatu sumber, ya, yang berharga buat kalian semua.